Baik. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala berpindah menjelaskan keutamaan ilmu dari sisi lain. Iya. Ini ada 4 bait syair ya berkaitan. Kata beliau, wa kana fadlu abina fil qadimi alal amlaki bil ilmi min ta'limi rabbihim kadaka Yusuf lam tadhhar fadilatuhu lil alamin bi ghairi ilmi wal hikami wa mattiba'u kalimillahi lil khadiril ma'ruf illa lil ilmi anhu munbahimi ma' fadlihi bi risalatil ilahi lahu wa mau'idin wa sama'in minhu lil kalimi. Ini 4 bait syair. Ya, saya poinkan di sini 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama, keutamaan seseorang itu di atas yang lainnya itu diketahui dengan ilmu. Pembahasan yang kedua, keutamaan Adam di atas seluruh malaikat. Pembahasan yang ketiga, keutamaan Yusuf terhadap penduduk zamannya, terhadap orang-orang di masanya. Dan pembahasan yang keempat, fadlu Musa alal Khadir wattiba'u Musa lahu li ajli ilm. Keutamaan Nabi Musa di atas Nabi Khadir dan bagaimana Nabi Musa mengikuti Nabi Khadir karena apa? Karena ilmu. Baik, kita detailkan dari ucapan penulis. Kata beliau, wa kana fadlu abina fil qadimi. Dan adalah keutamaan ayah kita. Ayah kita siapa? Adam alaihi salam. Fil qadimi, di masa dahulu. Alal amlaki, terhadap para malaikat. Keutamanya bil ilmi, dengan ilmu. Iya. Min ta'limi rabbihimi. Karena Nabi Adam diajari oleh Rabb mereka. Nah, itu kan tampak sekali keutamaan Nabi Adam alaihissalam di waktu itu. Iya. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan Nabi Adam, maka disampaikan kepada para malaikat. Malaikat pun berkata, apakah engkau akan menjadikan orang yang merusak di atas muka bumi menumpahkan darah, padahal kami ini selalu bertasbih dan mensucikanmu. Maka Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ya. Maka dari situlah ditampilkan keutamaan Nabi Adam di atas malaikat. Maka Nabi Adam alaihissalam diajari seluruh nama. Diajari seluruh nama. Ketika ditanyakan kepada para malaikat, maka mereka berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka dari sini Allah tampakkan keutamaan Nabi Adam. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritakan kepada para malaikat nama-nama mereka. Nama-nama itu tadi. Maka dikabarkan oleh Nabi Adam. Iya. Maka Nabi Adam alaihissalam ditinggikan, lebih diangkat di atas malaikat karena apa? Karena ilmu. Ya, karena itu kaidahnya bahwa siapa yang ingin dilebihkan di atas yang lainnya, jangan dia cari dengan apa? Dengan dunia, jangan dia cari dengan harta. Iya. Jangan dia cari dengan harta. Karena itu kata sebagian as-salaf, kalau ada orang yang melombai kamu, mendahului kamu dalam dunia, maka hendaknya kamu dahului dia dalam akhirat. Ya, sebab itu saja yang bisa menyainginya. Ya, kalau ada yang melombainya dalam dunia, maka dia dahului dalam apa? Dalam akhirat. Itu yang paling bagus. Ya, kalau mau diikuti dunia tidak ada habisnya. Tetangganya punya mobil, dia juga pusing mau punya mobil. Ya, ingin menyaingi. Tetangganya bikin ini, dia juga ingin bersaing seperti itu. Habis kalau masalah dunia. Tidak ada hentinya. Tapi kalau dia seiring dengan ibadah, setiap kali ada sesuatu maka dia berlomba di dalam beribadah kepada Allah. Maka ini yang menyejukkan hati, meninggikan derajat. Dan ini akan membuat perkaranya lebih apa? Lebih bagus. Iya. Maka Nabi Adam alaihissalam ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keutamanya di atas malaikat dengan ilmu. Kadaka Yusuf. Demikian pula Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf. Lam tadhhar fadilatuhu lil alamin bi ghairil ilmi wal hikami. Tidak tampak keutamaan beliau kepada seluruh manusia di masanya. Ya.
kecuali dengan ilmu dan hikmah. Kecuali dengan ilmu dan hikmah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan keutamaan Nabi Yusuf alaihi salam, ya, keutamaan Nabi Yusuf alaihi salam, maka Nabi Yusuf alaihi salam diajari oleh Allah Subhanahu wa taala hukum dan ilmu. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Begitu Nabi Yusuf sudah tiba di usia dewasa, kami berikan kepadanya hukum dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri pahala untuk orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini juga penting ya. Sebab seorang itu bertambah ilmu kalau dia selalu ada ihsan. Ihsan itu ya ada banyak makna ya. Ihsan bisa bermakna dia selalu muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihsan itu kadang bermakna dia selalu berpegang di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan ihsan kadang bermakna dia berbuat baik kepada apa? Manusia. Yang jelas dia sepanjang masuk ke dalam golongan al-muhsinin, maka pasti akan berhak untuk mendapatkan ini. Karena alasan Nabi Musa atau Nabi Yusuf alaihi salam diberi hukum dan ilmu karena dia adalah orang-orang yang apa? Berbuat ihsan. Maka Nabi Yusuf alaihi salam ketika sudah diberikan kemampuan untuk mentakwil mimpi, maka raja waktu itu melihat mimpi. Ya, raja melihat mimpi yang seluruh manusia di masanya, seluruh menterinya dan petingginya tidak mampu untuk apa? Mentakwilnya. Begitu didatangkan kepada Nabi Yusuf, langsung dijawab cepat sekali. Dan terjadi seperti yang beliau katakan. Nah, maka di sini tampak keutamaan Nabi Yusuf alaihi salam terhadap seluruh penduduk masanya dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau wa mattiba'u kalimillahi lil khadiril ma'rufi illa lil ilmi anhu mumbahimi ma' fadlihi bi risalatil ilahi lahu wa mau'idin wa sama'in minhu lil kalimi. Ini terkait dengan Nabi Musa. Ya, tidaklah kalimullah. Tidaklah orang yang diajak bicara oleh Allah. Siapa yang diajak bicara oleh Allah? Nabi Musa alaihissalam. Dia mengikuti Al-Khadir, Nabi Khadir, Al-Ma'ruf yang sudah dimaklumi, kisahnya di surah mana? Di surah Al-Kahfi ada kisahnya. Tidaklah Nabi Musa mengikuti Nabi Khadir kecuali li ilmin anhu mumbahimi. Karena ada ilmu yang dia tidak miliki, dipunyai oleh siapa? Nabi Khadir. Ma'fadlihi bi risalatil ilahi lahu. Padahal Nabi Musa alaihi salam ini lebih utama daripada siapa? Nabi Khadir. Ya, wa mau'idin wa sama'in minhul kalimi. Keutamanya Nabi Musa, dia diutamakan di atas dengan risalah. Ya. Diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke Bukit Tur, dia mendengar langsung dari Allah, berbicara langsung kepada Allah. Tidak ada yang meragukan bahwa Nabi Musa lebih afdal daripada siapa? Nabi Khadir. Nabi Musa dari ulul azmi. Dari ulul azmi. Dia lebih utama daripada Nabi Khadir. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi Musa pernah ikut kepada siapa? Nabi Khadir untuk apa? Untuk belajar. Untuk masalah ilmu. Untuk masalah ilmu. Ya, karena itu Nabi Musa alaihi salam berkata, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Apakah boleh saya ikut bersama engkau supaya engkau mengajari saya ilmu yang Allah ajarkan kepada engkau. Ini terdapat faedah besar ya di sini. Ya, seorang dia mencapai ilmu bagaimanapun, ketika dia mau belajar, dia harus merendah hati. Iya. Dengan uslub yang bagus kepada orang yang dia belajar. Iya. Walaupun misalnya muridnya, tapi kalau dia belajar dari murid tersebut bidang ilmu tertentu, dia hormati muridnya sebagai guru. Karena itu disebutkan dari sebagian ulama, ada yang dia mau belajar ilmu tertentu. Ya, dia terkenal di masanya, ulama hadir di majelis-majelisnya. Maka ada seorang alim di situ di bidang ilmu bahasa. Ya. Yang ingin
dia pelajari. Maka dia pun minta kepada muridnya supaya mendatangkan bukunya tentang ilmu bahasa itu. Begitu dia bawa bukunya, maka guru ini yang tadinya di atas kursi, dia pindah duduk di bawah. Dia suruh muridnya duduk di atas kursi. Ya, kemudian dia baca buku itu, ada yang tidak jelas dia tanyakan sampai selesai. Sampai selesai. Ini adab. Akhlak terhadap apa? Terhadap ilmu. Nah, seperti itu dicontohkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi keutamaan Nabi Khadir, ya, ketika dia diikuti oleh Nabi Musa untuk ilmu itu, maka ini menunjukkan bahwa keutamaan seseorang di atas yang lainnya dengan apa? Semuanya dengan ilmu. Ya, dan ini pelajaran untuk kita semua. Seorang itu sampai manapun dari ilmunya pasti ada saja di orang lain ilmu yang lebih bagus daripada apa yang dia miliki. Ya, karena ilmu itu tidak didapatkan, tidak dikumpulkan oleh satu orang saja. Tidak dikumpulkan oleh satu orang saja. Ya, demikian pula para ulama di masa ini, ya, sebagian dari mereka mengambil manfaat dari sebagian yang lainnya. Baik. Dan ini juga kalau mau diberi contoh sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kaumnya, itu karena apa? Karena ilmu juga. Ya, terkait dengan ilmu juga. Kan dimaklumi ya dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah saya isyaratkan tadi ya di surah Al-An'am, bagaimana beliau ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kaumnya, itu kaitannya dengan apa? Dengan ilmu juga. Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajati man nasya. Itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap kaumnya. Dan kami mengangkat derajat bagi siapa yang kami kehendaki. Jadi diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang kami kehendaki. Narfa'u darajatin man nasya. Kami angkat beberapa derajat siapa yang kami kehendaki. Kata Zaid bin Aslam di situ, narfa'u darajati man nasya bi ilmil hujjah. Kami mengangkat derajat-derajat siapa yang kami kehendaki dengan ilmu hujjah. Dengan ilmu hujjah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu diangkat derajatnya di atas kaumnya dengan apa? Dengan ilmu juga. Baik, jadi kaidahnya siapa yang ingin diangkat derajatnya, maka hendaknya dia apa? Belajar ilmu. Ingin diutamakan di atas yang lainnya, maka itu caranya dengan ilmu. Dengan ilmu. Iya. Karena itu disebutkan dari sebagian ulama besar, ya, ketika ibunya dari semenjak kecil itu sudah mengetahui apa jalan untuk anaknya. Ya, dan ini nasihat ya untuk orang-orang tua di rumah. Ya. Ibunya sudah tahu anaknya. Dia katakan kepada anaknya, dia berpesan, wahai anakku, kamu telah mengetahui kondisi kita saat ini. Dan tidak ada yang mengangkat derajat kita kecuali dengan ilmu. Maka kamu belajar baik-baik. Itu saja pesan ibunya. Dari semenjak kecil dia belajar, anak ini belajar menjadi seorang alim. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya pada segala hal. Pada segala hal. Dan ini dari keutamaan ilmu tersebut. Karena itu siapa yang menghendaki kebaikan, pengangkatan derajat dilebihkan di atas yang lainnya, maka itu jalannya dengan apa? Dengan ilmu. Baik.
Jadi ini cukup sebagai keutamaan untuk orang-orang yang berilmu. Kemudian di pembahasan berikutnya, di bait syair yang ke-47, kata beliau, kafahumu an ghadaw lil wahyi awiyatan wa adhatil ayu minhu fi sudurihimi. Cukuplah keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang berilmu, di mana mereka ini menjadi awiyah, menjadi bejana-bejana yang menyimpan wahyu. Wa adhatil ayu minhu fi sudurihimi. Dan al-ayu jamak dari ayat. Maksudnya ayat-ayat dari Al-Quran itu berada di dalam hati-hati mereka. Iya. Di sini beliau rahimahullahu taala menyinggung satu keutamaan dari orang-orang yang mempelajari ilmu, bahwa qulubu talibil ilm awiyatun lil wahyi. Hati para penuntut ilmu itu adalah wadah-wadah yang menyimpan apa? Wahyu. Awiyah jamak dari apa? Wi'a. Dia kadang berupa kendi, kadang berupa bejana, kadang ada penutupnya, kadang tidak ada penutupnya, bisa terbuat dari kulit, terbuat dari kayu dan selainnya. Itu awiyah. Jadi tempat disimpannya sesuatu itu disebut apa? Wi'a. Jadi hati-hati para penuntut ilmu itu, dia adalah wi'a. Iya. Bejana-bejana yang disimpan padanya wahyu. Dan ini pembahasan ada warid di kalangan ahlul ilm. Dan sebagian yang menisbatkan hal tersebut kepada hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ada di dalam ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau berkata, al-qulubu aw'iyah. Hati-hati itu adalah apa? Bejana-bejana. Iya. Dan hati sebagai bejana itu digambarkan di beberapa tempat. Ada di dalam Al-Quran sebuah ayat yang menjelaskannya. Dan ada di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Bahkan dia adalah ayat-ayat yang bayyinah di dada-dada orang yang beriman. Jadi disebut bahwa ayat-ayat itu berada di dada siapa? Orang-orang yang berilmu. Fi suduril ladina utul ilm. Maka di sini ada satu ayat saya ingin bacakan dan satu hadits terkait dengan masalah bejana yang menyimpan ilmu ini. Adapun ayat yang saya maksud adalah ayat di surah Ar-Ra'd, ayat ke-17. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan. Iya. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiya wa mimma yuqaduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin au ibtigha'a mata'in zabadun mithlu fa amma az-zabadu fayadhhabu jufa'an wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahu al-amthal. Baik. Jadi ini ayat yang ke-17 dari surah Ar-Ra'd. Perumpamaan yang indah. Allah berfirman, anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan air hujan dari langit. Fasalat audiyatun biqadariha. Maka mengalirlah air itu di lembah-lembah sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan ukurannya. Sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Fahtamala as-sailu zabadar rabiya. Maka arus dari air itu pun membawa buih yang mengambang. Wa mimma yuqiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu. Ini perumpamaan yang lain.
Dan dari apa yang mereka lebur di dalam api. Dari apa yang mereka lebur di dalam api, yaitu berupa logam. Mereka lebur di dalam api untuk membuat perhiasan atau matain, alat-alat. Zabadun mithluh. Ada buih pula. Sama dengan buihnya apa? Di air itu. Iya. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Demikianlah Allah membuat perumpamaan untuk yang hak dan yang batil. Famma zabadu fayadhhabu jufaa. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka dia akan tetap di atas muka bumi. Kadzalika yadribullahu al-amthal. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Baik, jadi di sini ada dua perumpamaan di sini tentang bagaimana ilmu itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya di perumpamaan yang pertama itu seperti air yang diturunkan dari mana? Dari langit. Iya. Dan dimaklumi bahwa air itu membawa kehidupan ya, dan berbagai kemaslahatan untuk segenap hamba, segenap makhluk dalam kehidupannya. Iya. Maka diperumpamakan hati itu seperti lembah-lembah ini tadi yang menampung. Maka ada yang besar, dia bisa menampung banyak air. Dia bisa menampung banyak air. Dan ada yang kecil, dia menampung air yang sedikit. Iya. Ketika disebutkan fasalat audiyatun biqadariha, maka mengalirlah aliran air sesuai dengan kadarnya. Ada yang banyak, ada yang sedikit, tergantung lembahnya, dia bisa menampung banyak atau sedikit. Fahtamala as-sailu zabadar rabiya. Maka arus dari air itu pun membawa buih yang mengambang. Iya. Jadi ini perumpamaan Allah Subhanahu wa taala buat untuk ilmu itu. Tatkala keindahan dari ilmu sudah menyentuh hati, maka ilmu itu akan mengeluarkan syubhat-syubhat, hal-hal yang batil dari hatinya. Seperti ketika air itu mengalir di lembah, kalau ada kotoran, yang kotoran itu jadi buih mengambang, hilang. Iya. Jadi buih mengambang, hilang. Maka di sini dijadikan perumpamaan ilmu ketika masuk ke lembah. Lembah ini menampung dari apa? Air-air tersebut. Iya. Dan ini cukup sebagai keutamaan terhadap ilmu itu. Karena ilmu ini seperti wadah yang menampung. Semakin besar wadahnya, semakin banyak yang dia bisa apa? Tampung. Dan dia kalau berada di perumpamaan ini yang disebut, maka apa yang merupakan buih di situ akan pergi, akan lenyap. Itu dari kebaikan ilmu. Ya, karena itu sudah berlalu ya, ilmu itu menghilangkan kesedihan, menghilangkan rasa takut. Ya, menolak dari was-was syaitan, membuat hatinya semakin yakin, tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali dari hal yang akan muncul dengan keberadaan ilmu di dalam dada. Kemudian dibuat perumpamaan yang lainnya. Wa mimma yuqiduna alaihi fin nari ibtigha'a khilyatin aw mata'in zabadun mithluh. Iya. Demikian pula anak Adam kalau dia hidupkan, dia bakar logam di dalam api, apakah berupa emas, perak, iya, tembaga, besi maupun yang lainnya, ketika dibakar itu pasti ada kotoran-kotoran yang keluar. Ya, kalau besi ada karatannya itu semuanya jatuh. Yang tersisa hanyalah sesuatu yang murni. Sesuatu yang murni. Iya. Maka ini perumpamaan bagaimana ilmu itu. Sebagaimana diberi perumpamaan ilmu itu dengan air, diberi perumpamaan juga dengan api. Air itu sifatnya dia membawa kehidupan, menyejukkan, memberi manfaat, itu sifat air. Diberi perumpamaan dengan api, ini pembahasan untuk terangnya ilmu itu.
bersinarnya. Dan bagaimana ilmu itu membakar dari kebatilan dan syubhat-syubhat yang berada di dalam hati kalau memang benar ilmu itu sudah menyatu ke dalam hati. Iya. Maka ini perumpamaan Allah buat untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian setelah itu ditegaskan, fa'ammaz zabadu fayadhhabu jufa'a. Adapun yang merupakan zabat, buih, akan pergi sia-sia, sirna, tanpa ada manfaatnya. Wa ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, itu yang akan tetap di atas muka bumi. Iya. Maka ini perumpamaan yang indah dari Al-Quran, patut kita perhatikan. Perumpamaan yang kedua disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathali ghaithin asaba ardan." Kata beliau, sungguhnya perumpamaan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus saya dengannya berupa petunjuk dan ilmu itu kamathali ghaithin, seperti hujan. Al-ghaith itu bahasa untuk hujan turun dengan kebaikan. Asaba ardan. Kemudian hujan ini menimpa bumi. Jadi hujan kalau turun ke bumi, ini kan perumpamaan ilmu ya, begitu turun. Yang menampungnya siapa? Apa yang menampungnya? Disinilah datang perumpamaannya. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma'. Maka di antara tanah di bumi itu ada tanah yang tayyibah, sangat baik. Dia menyerap air, menampung dari air. Fa'ambatatil kala'a wal ushbal kathir. Maka tanah ini pun menumbuhkan rerumputan dan tanaman yang banyak. Wa kana minha ajadib amsakatil ma'a fanafa'allahu biha annas fasharibu minha wasaqaw wazara'u. Ada tanah yang kedua, dia ajadib. Iya. Dia ajadib. Keras. Maka ketika turun di bumi yang keras ini, airnya tidak masuk ke dalam, tapi dia menampung air itu. Dia tampung air tersebut, dia tahan airnya. Dia tahan airnya. Maka Allah memberi manfaat dengan air ini untuk manusia. Manusia pun minum dari air yang tertahan itu. Mereka memberi minum kepada yang lainnya dan mereka memakainya untuk bercocok tanam. Kemudian ada jenis tanah yang ketiga. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya ki'an la tumsiku ma'an wa la tumditu kala'an. Kemudian ada tanah jenis yang ketiga, dia ki'an. Bagaimana ki'an itu? Dia tidak bisa menahan air, tidak pula menyerapnya. Keras, tidak ada air yang singgah di atasnya, tidak ada yang masuk, mengalir saja melewatinya. Cuma mengalir melewatinya. Iya. Kata Nabi, fadalika mathalu man faquha fi dinillah. Itulah perumpamaan orang yang fakih di dalam agama Allah. Wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bihi. Dan Allah memberikan manfaat kepadanya dengan hal yang aku diutus dengannya. Fa'alima wa 'allam. Maka dia pun berilmu dan mengajarkan ilmu. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Dan perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepalanya. Wa lam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bih. Dan dia tidak terima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Baik. Jadi ini perumpamaan jelas sekali ya. Bagaimana Nabi memperumpamakan ilmu dan petunjuk itu seperti hujan. Seperti hujan yang turun. Iya. Dan diperumpamakan bagaimana kondisi hati. Kondisi tanah yang menerimanya itu seperti hati-hati. Hati-hati manusia itu beraneka ragam. Ada yang bisa menyerap, ada yang bisa menahan saja, dan ada yang tidak bisa menyerap, tidak bisa pula menahan. Iya. Maka yang pertama, kata Ibnul Qayyim, hati yang pertama, itu seperti tanah itu ya, dia menyerap, numbuhkan. Nah, itu orang yang menghafal, dia juga memahami. Mereka menghafalkan, memahami makna-maknanya, diambil istinbat dari hukum-hukum, faidah-faidah. Inilah yang paling bagus. Ya. Inilah yang paling baiknya.
Ini yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, ini perumpamaan al-huffaz al-fuqaha. Para hafidh, para ahli fikih, ahlur riwayah wa dirayah. Orang yang memiliki riwayat dan dirayah. Pemahaman fikih terhadap apa yang dia riwayatkan. Yang kedua, ada yang merupakan ahlul hifdz saja. Dia cuma menjaga. Allah beri rezeki, dia bisa menghafal, bisa menukil, dia bisa mendabat. Tetapi tidak diberi rezeki memahami. Iya, dia cuma bisa menghafalnya. Tapi kurang di dalam fikihnya. Nah, ini perumpamaan yang kedua. Dia cuma menampung, tapi tidak menyerap. Dia hanya menahan. Dan perumpamaan yang ketiga, ya, tentunya yang pertama dan kedua ini semuanya beruntung. Walaupun yang pertama lebih beruntung dari yang kedua. Lebih beruntung daripada yang kedua. Adapun yang ketiga ini tidak ada bagiannya sama sekali. Tidak ada hafalah, tidak menjaga, tidak pula dia memahami, tidak pula orang mengambil manfaat darinya. Baik. Jadi dari sini tampak ya bagaimana keutamaan dari ilmu itu. Bahwa ilmu itu subhanallah itu kalau masuk ke dalam hati sangat memperbaiki hati tersebut. Makanya dada-dada yang menampung dari wahyu. Ya, bayangkan ini wahyu dari Allah dia tampung. Ayat-ayat Al-Quran dia tampung di dalamnya. Dia serap sehingga menghidupkan hatinya. Karena dia dijaga tempat yang menyimpannya. Jadi hidup hatinya. Dan dia sendiri bisa memberi manfaat kepada orang. Kapan orang memerlukannya, kapan orang ada hajat dan keperluan padanya, dia bisa mengambil darinya. Inilah perumpamaan yang paling indahnya untuk hati seorang penuntut ilmu.